Halo semuanya. Oke, kembali. Selamat datang di podcast perdana dari Fresh and Fish, di mana saya Laksamana sebagai host dan sebagai narasumber terpercaya. Jadi pada podcast episode pertama kali ini kita mau ngobrol-ngobrol aja sih guys, tentang beberapa topik soal kesehatan dan juga pola makan, ya. Habis itu tentang fun fact tentang food ataupun apa gitu. Jadi ya kita bahas di sini lah ya. Dan tenang, ini masih episode pertama, kedepannya pasti ada episode lain. Jadi apa kabar saudaraku? Thank you sudah diundang, walaupun di rumah saya sendiri. Bener sih, tapi kayaknya nggak usah disebut. Oke, gini aja. Jadi, kita mulai dari topik pertama. Diet. Kenapa diet? Karena sebenarnya aku emang lagi ngatur pola makan sih, tapi agak kesusahan sebenarnya. Jadi gimana ya? Kayak aku tuh udah terbiasa untuk gini, makan pagi itu paling mentok makan apa ya? Makan roti, sarapan roti. Habis itu, oh ya, ngomongin roti, aku ada cerita lucu tentang kemarin soal roti. Nah, roti, habis itu siangnya tuh langsung makan berat kan, makan nasi. Nah, ini kan aku lagi pengen nambah berat badan. Jadi kita tuh ya, aku tuh harusnya kalori surplus kan. Ya. Hanya sayangnya tuh aku mentok-mentok, ya bukan aku mentok-mentok makan 2 kali gitu loh. Yang mana itu paling kalorinya 2000 ataupun 1000 berapa, 1400 lah. Karena kan kalori surplus sendiri itu harus ada yang namanya peningkatan lebih banyak kalori yang intake daripada maintenance kita kan. Ya. Nah sayangnya tuh aku cuma bisa makan 2 kali, yang mana itu siang dan juga malam. Karena kan siang habis itu ke sore itu menurutku kayak agak bahasa Indonesianya intinya agak nyalah untuk makan, jadi nanggung ya. Nanggung, jadi makanya aku makan sekalian malam gitu. Jadi untuk makan 2 kali. Nah, menurutmu ada nggak saran gimana aja cara biar nambah aja makannya? Oke, kalau dietku, my friend-nya kalori surplus ya misalnya. Iya, kalau itu naikin berat badan. Yes. Actually, there's a two way for you to increase your body or the weight. Berat badan. Yang pertama, yakin makan banyak. Ya. Itu opsi pertama. Yes. Yang naik lemak kecil. Yang mana aku sebenarnya nggak mau lah, kayak gendut ya sih, fat. Yeah, fat. Or the second way, you build your muscle. Muscle itu lebih berat daripada lemak. Iya, 1 kilo lemak tuh menggumpal, sedangkan kalau 1 kilo otot tuh dia cuma segini. Tapi itu lebih berat. Ya. Itu beratnya sama. Serius. Jadi Beratnya sama, tapi walaupun lebih kecil otot. Nah, untuk cara nambah kalorinya, kalau dari aku pribadi ya, aku makan sebenarnya nggak beraturan, tapi mostly 3 kali. Jadi pagi pas udah mau kampus aku pagi makan nasi campur biasanya. Di kampus istirahat mungkin at 11 or 12 itu aku makan lagi. Itu udah aku makan. Ya, 3 kali. Menunya berbeda-beda. Oh ya, untuk ngomongin diet, ini bukan diet kita ngurangin makan ya, diet itu maksudnya pola makan buat kalian yang nggak tahu, dan nggak salah persepsi. Oke, jadi untuk mengatur pola makan, sebenarnya ya esensi dari makan itu kan ada 5 elemen. Yes. Sebenarnya kita tahu basicnya itu kalau kalian nggak tahu 4 sehat 5 sempurna. Itu ada carbs, ada karbohidrat, kedua protein, ketiga lemak, 4 vitamin, dan yang kelima itu air mineral. Untuk menaikkan kalori surplus ya, itu nah ini banyak mostly orang-orang punya mindset yang agak instan. Ya, mereka mengatakan bahwa kalau aku mau kalori surplus, aku pengen bulking. Mereka makannya tuh ngawak tuh apa ya? Ngawur. Beli chips, minum yang manis-manis semua. Kita ada contohnya sih sebenarnya. Betul. Salah satu teman, oke. Yang dimana menurutku secara aturan benar itu bulking. Cuma yang mereka lupakan adalah apa yang akan terjadi jika mereka terlalu banyak mengkonsumsi itu. Berlebihan.
Nggak ada lah contohnya bisa dibilang ya. Ada. Ada banget guys, Ya. kalau kalian pengen tahu mungkin kita spill di episode kedepannya. Ya, itu contoh salah satu contohnya. Nah, gimana caranya biar aku tuh bisa nambah makannya tapi kayak apa ya, tetap diatur gitu untuk apa ya, jaga nggak lemah aja gitu loh. Oke, kalau bisa tentang itu, gimana cara nambah porsi makan kan berarti? Untuk nambah porsi makan sebenarnya ya nggak harus makan berat. Nggak harus makan berat. Ya, Makan beratmu itu kayak gimana? ya. Kalau kita kan di Indonesia biasanya kita makan carbs, protein atau lemak. Ya, ya makanan sebenarnya bisa buah. Nggak harus makanan berat tuh kalau emang nggak kuat. Tujuanmu surplus kalori bro, bukan bikin lambung muntah. Oh iya sih. Bener. Kayak berbadan ya. Jadi kalau kamu lihat ya, aku bisa lihat ya orang-orang yang mencoba untuk bulking ya aku lihat. Ya ada antara dua, antara mereka yang memang dirty bulk, semua jadi makan dihabis, entah cerita apa gitu. Atau yang kedua mereka bikin diri mereka, oh ini lihat nih aku makan susah-susah sampai muntah, aku makan daging ayam yang direbus doang, sampai gitu nya makan. Tapi Itu itu kan kan necessary. seharusnya nggak harus kan? Menurutku kalau emang tujuannya untuk surplus kalori, Oh my god. nggak harus sampai gitu. Nggak harus sampai yang harus kayak ngelewatin limit bro. Capacity stomach orang-orang itu beda. Nggak bisa dipatok lah ya. Nggak bisa dipakai. Oh kalian harus makan 21 gram protein misalnya dalam satu ini. Satu kali makanan. Ya. Karena faktor makanan itu juga nggak bisa dipukul rata karena aktivitas orang-orang itu beda-beda. Kita nggak bisa nge-compare porsi makanku sama porsi makan kita. Aktivitas kita beda bro. Bener. Paling mostly aku paling berat ngapain? Jujur aku paling berat paling untuk ke kampus doang. Sedangkan untuk teman kita yang di sini guys ya, selain ke kampus, habis pulang kampus dia langsung olahraga men gitu. Nah, saya jadi kayak dari pola aktivitas aja udah beda gitu loh. Dan tadi Ya jadi menurutku ya kalau emang mau compare kayak gitu ya nggak bisa. Jadi menurutku emang harus ditambah pelan-pelan aja. Kalau nggak dari porsinya ya mungkin bisa ditambah dengan cara lain. Nggak harus makanan berat yang konsumsi yang tadi bilang. Nggak harus makanan berat kok. Sama mungkin kalau emang tujuannya untuk meningkatkan berat badan ya just build some muscle. Tapi kalau kita ngomongin muscle, ini jadinya kita mengarah ke sport ya. Tapi kayak kita belum kesana dulu ya saat ini. Kita ngomongin dulu soal apa itu pola makan dan juga makanan lah gitu ya. Ya. Walaupun apa ya? Walaupun emang olahraga itu juga termasuk salah satu bagian biar bisa dibilang untuk bukan bisa dibilang karena emang untuk menjaga kesehatan ataupun meningkatkan kualitas hidup kita lah misalnya. Nah, tapi ya ngomong-ngomong soal diet, gimana menurutmu tentang ini, tentang diet ekstrim? Gini, soalnya aku sendiri pernah lihat nih di suatu platform TikTok lah bilang, nah di TikTok tuh ada orang dia tuh lagi nurunin berat badan, yang mana itu kebalikan dari keperluanku, ya ini kalori surplus yang menjadi kalori defisit. Orang ini melakukan kalori defisit. Nah, dia tuh kebetulan tuh share kegiatannya dia kan, seharian. Memang kegiatannya menurutku intensitasnya tuh cukup tinggi. Dan apa ya? Bisa dibilang untuk dia kan lagi dengan kondisi badan yang agak Ya. jadi dia melakukan kalori defisit, yang mana itu sebenarnya perjalanannya dia berhasil. Dia turun beberapa, 10 kg I guess. Nah, yang lain itu kan berhasil. Tapi kayak cara dia diet itu menurutku kayak kurang ser aja dia turun. Kenapa? Karena dia makan, aku nggak tahu sebutan fastingnya dia tuh apa, dietnya dia tuh apa. Tapi itu tuh dia makan sekali sehari. Yang mana porsi makannya itu banyak gitu, tapi itu sekali sehari. Jadi kayak dari pandanganku pribadi, kayak cukup menyiksa nggak sih? Karena gimana ya? Walaupun makan sekali dengan kapasitas yang banyak, otomatis itu kalorinya kan pasti banyak ya. Kenapa nggak
bisa di split, dipecah-pecah gitu. Anggaplah gini, sekali dia makan tuh ternyata 3.600 kalori. Kan bisa aja dipecah jadi 3 kali, jadi ya kayak sekali makan 1.200, ini 1.200, dapat 3 kali makan. Jadi dia tuh nggak nyiksa dirinya gitu lah. Apa itu? Nggak nyiksa dirinya dengan makan sekali habis itu nahan lapar lagi 23 jam gitu. Sangat disayangkan gitu tuh. Jadi itu tuh menurutmu itu termasuk diet yang ekstrim? Oke, if you talk about diet extreme or not, pribadi aku juga nggak terus apalagi dengan penjelasan kayak gitu. In my opinion, rather than how can you eat, misalnya kayak gimana cara mengatur diet, it's not about how the method is, but it's about what you eat. Itu yang penting. Lebih ke makanannya ya, bukan metode. Ya, bukan kayak you can eat twice a day or maybe once a day is okay. Tapi yang menurutku yang concern utamanya adalah bukan berapa banyak dimakan, berapa banyak itu berapa banyak dimakan, tapi apa yang dimakan itu sebenarnya jadi concern utama. Karena kalau menurutku tadi aku bilang kalau emang mau 17 kalori surplus, ya itu menurutku pertama itu harus dinaikkan apa biasa carb sebenarnya. Kalau carbs, protein, nggak harus porsi makannya. Kalau mau fasting itu misalnya, kalau kamu makannya karena boleh makan ini, nah itu juga menurutku untuk teman-teman semuanya jangan terlalu mencerna apa yang ada di itu. Banyak kan yang kayak gitu, ya tanda kutip sesat lah. Jadi mana itu kan juga nggak ada scientifically proven. Kita tidak sesat ya guys. Ini contoh yang lain aja. Ya contoh misalnya. Sudah lain. Oke pasti itu. Dan kita tidak bisa memukul ratakan kalau itu adalah cara yang benar efektif. Karena kenapa? Bro, ada juga orang yang mah. Oh iya. Kalau dia ngelakuin itu mati ya namanya. Iya. Jadi kayak balik lagi kan nggak bisa dipatok itu gitu ya. Bisa. Itu paling lagi gitu. Tapi menurutku kalau emang mau tujuannya kalori defisit, menurutku jangan makannya apa di sana ya. Porsinya yang kurang. Yes, porsi. Instead daripada orang yang biasa makan 3 kali, kan dia 1 kali, belum. Oh, badanmu kaget. Iya kaget banget lah. Jadi abis itu dia pertama nyoba, wah aku mau makan sekali sehari, besoknya sakit, ya nggak jadi gitu, udah apa dietnya gitu loh, kayak sayang aja. Karena saya udah story. Ya? Karena saya udah story. Boleh. Karena dulu tuh juga begitu. Zaman dulu aku ngeliat orang-orang, aku lihat dia lain contohnya. Aku lihat dia cuma makan dulu. Atau as a breakfast. Habis itu dia makan beratnya di siang doang, terus malamnya makan lagi sekali, enggak sih. Nah, aku yang salah telah gitu. Aku mikir itu kayak dia cuma breakfast, dia nunggu sampai malam baru dia makan lagi. Aku terapin lah itu. Aku breakfast cuma makan putih telur. Aku nunggu sampai jam malam baru makan. Hasilnya muntah hidung. Asam lambung. Doesn't work. Mungkin dia awal mungkin karena ya aku nggak tahu ya backgroundnya dia apa, tapi kalau dia aku yang punya masalah asam lambung ya jadi kayak gitu. Ini nggak bisa diterapin. Jadi menurutku itu lagi balik lagi ke kapasitas kalian masing-masing. Jadi kalau menurutku yang cara paling aman ya cut porsinya aja, ketimbang kalian nggak cut keseluruhan, cuma makan 1 kali misalnya per hari mendadak gitu ya. mendadak kaget dulu. Karena kan tubuh juga gimana ya, mungkin bahasa Indonesia coping atau bukan kayak pembenarannya mereka tuh kayak nanti juga badanku bakal beradaptasi dengan mendadak makan sekali sehari gitu. Ya betul kan semua. Kalau aku belum mati. Kalau selamat diet. Aku tadi kali cek lambungku sobek sih. Jadi no thank you. Aku mau beradaptasi dengan lambungnya sobek itu. Ya. Jadi ingat guys, buat diet kalian itu enjoyable. Yes. Yang penting yang sebenarnya yang penting itu adalah apapun metodenya, jangan stres. Kalau kalian menerapkan satu hal tapi kalian stres, it's not to be consistent. Nggak akan Percaya mah. Ya sungguh. Kalau kalian udah senang dan menurut kalian itu benar, konsisten itu kalian dengan sendiri. Ya karena kita enjoy dalam ini. Ya. Kalau nggak enjoy ya nggak bisa. Jadi ngomongin soal enjoy, sejauh ini diet yang lagi kayak enjoy itu kayak gimana? Nah, kebetulan aku juga gymmers ya, aku juga nge-gym. Tapi anak di others yang mungkin mereka
nakar protein ini pro and kontra sebenarnya. Cuman kalau dari aku tidak terlalu concern makanan yang harus aku makan. Misalnya kayak aku harus makan badak segini gram dengan rasa segini. Karena tujuanku, aku mikir gini, kalau goals orang itu kan beda-beda. Ada yang emang dia tujuannya body bagus itu bodybuilder. Ada juga yang mungkin yang pengen badan bagus buat Instagramable, website foto, lihat badan ini. Cuman dari aku sendiri, menurutku badan jadi itu bagus. Terus. Jadi untuk dibilang aku apakah aku concern makan tuh, maksudku aku makan semuanya, tentu aku makan semuanya. Tapi aku tetap concern apa yang aku makan. Terpilih-pilih lah ya. Ya, karena menurutku most of people right now they just consume, tapi mereka tidak lakukan. Contoh misalnya, ya aku di kampusku istirahat 3 kali kan. Ya. Jam pertama, aku lihat teman-temanku mereka pesan nasi goreng sama minum es teh. Jam kedua, mereka minum extra jus sama bakso. Jam ketiganya beda lagi menunya. Buset, serius makan Ya, tapi tanpa mereka sadari, mereka tuh udah tanpa mereka sadari, mereka tuh nggak tahu apa yang mereka makan, seberapa jumlah kalorinya segala macam. Tapi aku tidak bisa menyalahkan mereka. Nggak semua orang bisa ngerti tentang hal itu kan. Nutrisi segala macam. Ya, makanya ada kami Fresh and Fish untuk memperjelas dan memperluas pengetahuan kalian tentang pola hidup sehat, makan sehat, dan diet. Sorry, harus ada pemasarannya. Ya. Oke. Jadi menurutku lebih ke apa yang kalian akan makan. Kalau aku tipenya C2. C2, Concern and Consume. concern and consume. Ya. Aku pertama kali dengar itu. You came up with it? Or? Aku nggak pernah dengar dari orang lain, itu cuma dari diri gue aja sih. Oh, berarti Oke, you came up. Let's see, misalnya aku misalnya mau makan, aku akan makan nasi campur pagi-pagi. Yang aku pakai tuh apa? Bukan nasinya. Aku nggak makan makanan sampingnya, misalnya apa? Orang makan nasi campur pakai apa? Minumnya apa? Es teh. Yes, gitu. Kalau ada es teh, mereka lapar lagi makannya apa? Goreng. Jadi kalau misalnya tadi aku bilang 5 elemen kan? Ada karbo, protein, lemak, vitamin, sama mineral. Ya. Kalau misalnya kayak gitu tipe makan kalian, nasi itu apa? Carbs. Nasi Ya. campur, tipe kalau nasi campur itu apa? Nasinya banyak, proteinnya dikit. Iya. Proteinnya dimasak dengan apa? Digoreng. Itu apa? Lemak. Malah nggak berfokus pada protein jadinya, lebih Ya. ke lemak dia. And scientifically proven, protein satu-satunya unsur yang rilis hormon kenyang. Yang bisa bikin kenyang. Ya. Perut. Betul. Makanya kalau kalian bingung, aku udah makan banyak, selama itu kok bisa lapar lagi ya. Mungkin fokus kalian itu bukan ke proteinnya, mungkin kalian terlalu banyak makan karbo dan juga lemak. Tapi sayangnya itu rata-rata orang yang masih awam ya. Kayak gimana ya? Mereka lihat dagang nasi campur. Ya. Oh, nasinya banyak nih, ini the best nih gitu. Ya. Nah, mereka tuh cuma lihat karbohidratnya aja, enggaknya karbohidrat. Mereka lihat nasinya aja. Ya. Mereka nggak concern dengan apa sih isi sebenarnya dari makanan itu. Ya. Selain dari itu juga mereka nggak concern gimana sih daging ini diolah. Gini, menurutku kalau di status quo sekarang ya, kalau misalnya tanya teman-teman, loh, dagang nasi enak di mana sih? Oh, di sini. Karena apa? Dia banyak. Itu. Oh iya. Jadinya emang itu. Oh. Ya di mana menurutku dengan mereka berpikir bahwa dengan harga 10.000 itu tuh worth it. Oke. Tapi ya menurutku kalau kita pikir secara garis besar sebenarnya nggak worth it banget sih. Kalau kita lihat dari nutrisinya. Apalagi dari bilang kalau carbs tinggi, lemak tinggi dengan protein yang dikit, bro, nggak sampai 2 jam 3 jam itu udah lapar lagi sebenarnya. Ya. Nah, tapi mereka kan berpendapat bahwa oh, tapi makanan sehat itu mahal. Kalian kayak gitu. Jadi Bro, kita nggak ada pilihan karena ini yang murah. Kalau kita makan sehat, ya mahal. In my opinion sebenarnya nggak masalah juga. I mean, you can take control. Contohnya apa? Kalau misalnya kalian oke kita nasi campur, ya. just say it, banyakin nasi, pikiran aja nasi. Bisa minta lah gitu ya. Ya bisa minta. The choice is in our hands. Ya. Bisa pilih. Pilihannya ada, mau kesana nggak? Nah, di sanalah tugas kami Fresh and Fish untuk menyadarkan masyarakat yang masih belum masih ingin belajar lebih lanjut tentang kesehatan dari pola hidup sehat. Ya itu karena ya apa ya?
kalau aku lihat dari teman-teman itu ya mereka sama sekali tidak concern dengan apa. Mereka bahkan nggak nyadar loh kayak. Aku tadi, oke, let's say misalnya aku diajak nongkrong misalnya. Bro, mereka udah masak kopi manis lah latte. Mereka pesan pasta. Dan mereka ngambil kentang. Terakhirnya dessert. Aku yakin, I bet they didn't concern what they eat. Iya. Dan yang mana itu setelah kamu sebutin makanan-makanannya itu kan kelihatannya sedikit ya. Dan menurutku itu kayak nggak bikin kenyang gitu loh. Ya. Sedangkan mereka tuh nggak sadar bahwa yang kayak gitu tuh kan banyak kalorinya gitu. Yang membuat mereka tuh nggak terkendali kalori intake-nya. Terus tiba-tiba mereka ya kok aku nambah berat gitu kayak sendiri gitu. Nah itu. Karena menurutku tapi apakah itu salah mereka? Sebenarnya aku yakin kalau mereka tahu, mereka nggak akan melakukan hal tersebut. Masalahnya adalah tidak ada bidang yang menjelaskan hal tersebut. Yang benar-benar deep into it. Kalori, bro. Kalau ke, misalnya, kalau jualannya makanan-makanan dari food misalnya dari kalian, mereka nggak akan lihat ini berapa proteinnya ini berapa. You just buy ya udah, kalian makan. Aku tertarik dengan ini. Iya. Sekarang kita berdua, kita sering belajar lah dari food. Kita lihat ini berapa gulanya nih. Kita concern, udah 20, wait, skip. Jangan gitu. Apalagi ada beberapa brand yang gimana ya? Ada sayangnya ya, sayang banget nih. Aku sangat menyayangkan karena sayangnya beberapa keluargaku tuh masih konsum itu. But they don't really look at it. Karena seperti yang beberapa influencer kesehatan bilang, ada beberapa makanan yang di label sehat. With a lot of goddamn sugar, man. Like itu apa ya? Raja dari gula apa ya? In disguise lah bisa bilang. Penyamar. Untuk dairy food, ya most of dairy food menurutku nggak ada sehat banget sebenarnya. Walaupun mereka nggak bisa, tapi sebenarnya ada juga bilang, oh ini oke, let's say misalnya aku boleh nyebutin merek kan ya? Ya, sebutin aja lah, udah ada ini juga. Oke, let's say what Yakult. Mereka bilang itu adalah minuman sehat karena itu membantu pertumbuhan bakteri baik. Lebih jauh di usus kita sebenarnya itu bakteri udah ada. Nggak perlu minum Yakult udah ada bakteri. Udah ada sebenarnya. Terus jadi ya marketingnya adalah dengan mereka tuh marketing bahwa minuman ini sehat kalau kamu minum. Tapi mereka nggak kasih berapa gram gula tuh di botol kecil itu sehingga rasanya manis. Berapa gulanya? Almost 10. Habis itu ada vitamin C. Vitamin C. Nah, yang botolan itu. Kan gulanya berapa? It's fucking 14 gram sugar. Bro, kayaknya kalau kalian masih susah mencerna berapa banyak gula itu 1 sendok itu 4 gram. 1 sendok 4 gram cuy, 40 gram, terus 10 sendok gula makan. Gila anjir. Ya dari mana? Nah, itu udah kayak kejahatan apa namanya? Nah, pentingnya kita untuk lebih aware tentang banyaknya gula atau segala macam itu loh. Karena gimana ya? Brand akan tetap marketing, mereka nggak begitu concern kecuali benar-benar ada yang kayak menyuarakan itu kan sampai mungkin mereka mau lebih ekspansi pasar kayak ya aku kan ada less sugar ya sekarang ada tapi itu perlu waktu yang lama kan untuk dia come up with it gitu. Jadi kayak gimana ya, itu aja sih yang aku cukup takutkan dari beberapa brand sekarang tuh yang di level sehat tapi gulanya 10 sendok, no. Nah, makanya kalian betul nonton podcast ini. Iya gitu, disinilah kita berbagi ilmu gitu. Jadi sekarang kalian tahu. We will talk about that. Actually, you cannot blame the brand. Iya. Karena mereka juga gimana ya? Menurutku sepintar-pintarnya mereka, kita sebagai customer juga harus pintar juga kan. Iya, harus lebih pintar lah sih, harus lebih pintar. Jadi ya cara satunya ya banyakin knowledge sebenarnya. Spend it long. Tapi jangan jualan dulu doang. You have to learn untuk kontrol itu. Kamu udah belajar nih, berarti 4 gram gula 1 sendok itu misalnya, terus kamu beli Coca-Cola di rumah kamu longko dengan tahu itu banyak gulanya, sama aja gitu. Karena menurutku ya people still have, mereka masih bisa kontrol.
in their hand. Kan berarti nggak ada maksa mereka harus beli itu. Iya, enggak. Jadi itu emang keputusan in your hand. Pada keputusan kita sendiri lah ya. Iya, gula itu perlu nggak? Karena kita ngomongin gula-gula itu sebenarnya seberapa bahaya sih gula? Kalau itu dia pertanyaannya. Dia kayak people nggak banyak tahu. So ini yang biasa aku tahu ya dari mungkin beberapa influencer sama mungkin aku baca beberapa buku. Our body itu memiliki dua sumber pembuangan gula besar. Dua sumber pembuangan gula. Tuh. And the first one is brain. Hah? So every time you think, every time you stress atau apapun itu kan nggak bakal diingat. That's why most of them kenapa masuk auto stress mereka kurus dan mereka pengen banyak makan lagi karena alurnya kebakar ini. Aku jujur aku baru banget setelah dia bilang gini kayak pernah ke suatu kondisi itu aku ingatnya di SMP sih. Waktu itu aku punya teman OSIS ya, jadi dia tuh kayak lagi ada event gede lah waktu itu di SMP dan ada seseorang yang bilang kayak kok kurusan gitu dan mungkin karena itu makanya kalau kalian sadar kalau kalian sekolah itu kalian di sekolah pasti selalu harus dan pengen makan ya pengen makan karena kan pakai otak kalian wow iya jadi kalian tubuh kalian tuh kayak merespon oh aku nih untuk makan nih kalorinya habis nih kepake mau otak dan satu source lagi yang paling satu adalah muscle tapi dia itu juga ada indikatornya seberapa dia bisa terima gula itu tergantung dari seberapa besar ototnya. Seberapa besar otot. Jadi kalau apa ya gimana? Kalau seberapa besar otot? Ya udah. Nah jadi tapi most of people tidak aware kalau apa dari kita terlalu konsumsi kayak gula. Mereka pengen jadi segala macam, tapi mereka nggak tahu prosesnya kan. Iya. Sebenarnya gini. Oke. Orang-orang beranggapan bahwa diabetes itu instan daripada mereka cuma banyak makan itu, tapi juga mereka dibilang faktor umur. Sebenarnya enggak. Kalau mereka dari muda dan ngatur makannya, tubuhnya kecil kemudian besar. Sebenarnya menurut age itu adalah the result what you doing when you young. Hasil dari yang kita lakukan di waktu muda. Ya. Investasi cuy. Investasi. Makanya Pak. Mungkin bagi kalian yang ngerasa kayak, ini kapan sih aku ngerasain benefit dari, aku udah mulai hidup sehat, aku udah mulai olahraga. It's not instant guys, ini nggak instan. Jadi ini bisa dibilang investasi jangka panjang banget demi kesehatan kita. Untuk kenapa bisa bilang oke deh, untuk sport akan keluar tes ya, aku mau ngomong sama sudah dulu. Oke, jadi sebagai beberapa kan ada indikatornya tuh, otak ada, badan otot ada. Nah, tapi mereka tuh nggak bisa kerja 24 jam. Kayak mereka kesusahan menerima gula tuh nggak bisa. Nggak bisa ya. Apalagi kalau kalian makan itu sampai overload. Kalau makan habis segala macam. Jangan lupa ya karbo itu juga diolah sama tubuh jadi glukos, jadi gula. Jadi iya. Karena nggak banyak yang tahu kan. Aku pernah lihat ini di TikTok kan. Dia tuh nanyain dokter Tirta, dok, saya udah makan gula sedikit, tapi kok tetap kena diabetes? Ya karena mungkin mereka tuh nggak ngeh bahwa karbohidrat itu ketika sudah masuk tubuh itu jadi glukos, yang mana itu sama dengan gula ya kan? Itu. Nah, kalau misalnya di otak, coba berarti di otak tuh kalau kalian kepake kalau kalian pas mikir sama di otak. Ya. Kalau otak kalian udah nggak kuat nampung gulanya, tubuh tuh pintar. Dia akan ngebuang semua gulanya itu lewat kencing. Makanya ada namanya kencing manis. Karena tubuh itu merespon, nih gulanya mau taruh di mana nih? Di otak dia udah lagi malas-malasan, dia lagi mager nih, dia nggak mikir. Di otaknya kecil, mau taruh di mana nih tuh? Udah kepenuhan. Jadinya satu-satunya cara how your body defend themselves, dia kencing, dia urin. Makanya kenapa ada namanya kencing manis? Yang mana aja terjadi duluan? Itu kencing manis? Apa diabetes? Kalau diabetes pasti kencing manis. Tapi kencing manis belum tentu diabetes. Pasti. Nah berarti sama aja barang itu terjadi gitu. Diabetes ada gini ya. Menurutku ya kalau nggak salah itu ada levelnya. Kalau kencing manis mungkin udah level berapa gitu. Oke. Lanjut ke sugar. Itu makanya
tapi itu prosesnya nggak secepat yang kalian pikiran. Maksudnya kalau kalian belum fokus itu otomatis enggak. Prosesnya perlahan. Dari kalian mungkin yang dulunya kurus tiba-tiba badannya mulai berisi, mulai gemuk. Nah, pas malah kalian akan merasakan hal tersebut. Makanya aku bilang age is the result of what you doing when you young. Masa muda lah yang akan menentukan masa tua kalian nanti, guys. Jadi menurutku, jadi the biggest question sekarang kan how we reduce that, mengurangi gula intake-nya. Ya, selain dengan pola makan yang udah tadi dibilang sama Putu, and also you have to do exercise. Mau nggak mau, like it or not. Exercise. Iya. Karena kan seperti yang kamu bilang tadi, exercise. Yang mana exercise kebanyakan mesti untuk memperbesar otot kan? Ya. Memperbesar otot, yang mana nanti tampungan gulanya lebih bisa ditampung ke otot itu lagi. Ya kan? Untuk exercise-nya, you can take any kind of exercise tuh. Ada banyak macam, ada cardio. Kalau nggak tahu tuh otot olahraga yang latih jantung, misalnya lari atau apapun itu. Ada lifting weight juga, angkat beban. Ada juga calisthenics. Nah, cuman menurutku adalah banyak nih orang Indo yang agak sedikit mager jika kita berbicara tentang olahraga. Mungkin kalian yang mungkin kalian yang anak-anak gym misalnya. Kalian ke kelas kalian tanya tuh berapa orang sih yang sering olahraga di kelas kalian? Iya. Iya nih, ada, tapi nggak rata-rata. Ya. Jadi bisa dibilang mungkin ada yang bertanya. Karena menurutku mereka tuh berpikir exercise just an hobi. Padahal menurutku kalau dari pandangan kita ya kan cuma gym, sekali investasi. Salah satu investasi. Ya. Kalau kita berbicara kardio itu juga bagus sebenarnya untuk memangkas gula ya. But kenapa we prefer gym sebenarnya kan? Karena kita kebetulan lifting weight. Tapi kita lebih prefer itu. Nothing wrong with cardio menurutku. Tapi yang menjadi lebih concern is cardio itu dia akan membakar kalorinya pada saat kita melakukan gerakan tersebut. Misalnya kalau kita lagi lari ya, dia bakal akan membakar kalorinya. Tapi when you stop, dia juga akan berhenti membakar kalori. Beda dengan lifting weight. Lifting weight dia progresnya 24 jam. Kenapa bisa bilang gitu? Pas angkat beban, kita ngeluarin tenaga kan? Ngeluarin? Capek kan? Capek? Nah, capek dia ada bakar kalori. Capek, DOMS, nah pas DOMS itu dia akan memakai kalori sebagai sumber energi pemulihan otot. Jadi tetap kerja dia ya? Kerja. Jadi yang kalian mungkin yang gym, kalian ngerasain, ini sakit. Nah, tubuh kalian itu lagi ngebakar kalori sebenarnya. Makanya bisa orang bilang kayak weightlifting is one of the best way to reduce sugar, fat juga bisa. Itu makanya kita lebih prefer lifting weight ataupun calisthenics itu sama, karena sama-sama membangun otot. Cuman balik lagi menurutku untuk problemnya sekarang, kita ketemu dua masalah sebenarnya. Pertama, orang yang denial bilang bahwa gym itu bukan gym, exercise itu nggak penting. Mereka bilang pertama, karena mereka bilang bahwa mereka alasan yang aku temuin ya di kondisi sekarang, mereka bilang mereka tidak ada waktu. Tapi malam tiba-tiba mereka nongkrong itu iya, ya itu dipertanyakan ya. Nah, jadi mereka mengatakan bahwa mereka tidak ada waktu atau mereka yang nge-gym tapi tujuannya buat gaya-gayaan doang. No, it's not. Ya, bisa bilang it's not really gaya-gayaan doang sih. Ya. Mungkin mereka yang kurang tahu kayaknya bisa bilang. Ya, karena mereka tidak terlalu jam the knowledge. Pentingnya expand your knowledge, guys. Dan concern yang kedua itu dia. Itu dua masalah itu. Orang yang mau sama sekali nggak mau olahraga sama olahraga buat gaya-gayaan doang. Mungkin ada lifting weight sebentar, saya habis itu foto. Ya aku di gym bisa ngerak dulu. Jadi kayak apa ya? Hanya ajang gengsi bagi mereka itu ya. Nah, tapi kebetulan ya untuk pembahasan tentang olahraga itu mungkin kita lanjut next episode aja nih ya. Karena ini sudah cukup posnya, cukup banget bahkan. Dan mungkin kita akan cari setup yang lebih bagus kalau bisa ya untuk kedepannya.
Dan aku mau ucapin terima kasih banyak untuk Mariharta di sini selaku narasumber kita hari ini, dan di sini aku Laksamana sebagai host. Terima kasih sudah mau menonton sampai akhir ini. Nantikan di episode berikutnya ya, karena pembahasannya nggak kalah menarik. Karena aku lupa cerita tadi tentang roti. Sama nanti kita bahas tentang olahraga yang pastinya akan nyambung dengan kesehatan dan juga nutrients in food. Karena kan selain nge-gym itu juga perlu pengetahuan mengenai makanan yang bisa memaksimalkan gain kalian atau perkembangan kalian. Oke, jadi sekian dari kami. Terima kasih.